Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Auliani dari Prodi Akuntansi dengan NIM 210210049. Di sini saya akan mereview materi yang telah saya pelajari. Materi yang pertama adalah hakikat bahasa Indonesia. A. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejak tanggal 28 Oktober 1928 hingga kini diberi nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya, dikarenakan tidak semua abad pada rentan waktu tersebut memiliki data tertulis yang dijadikan bahan untuk mengetahui awal perkembangan bahasa Indonesia. B. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 secara khusus dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. C. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia diantaranya lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan alat perhubung antar budaya dan antar daerah. D. Variasi bahasa. Variasi bahasa diantaranya yaitu variasi lisan dan tulisan, variasi resmi dan tak resmi, baku dan tak baku, variasi bahasa dialektal, variasi bahasa kaum terpelajar, dan variasi bahasa bidang khusus. Yang E. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebutan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu kepada ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi, dapat menjadi kriteria penentu baik tidaknya bahasa yang digunakan. Materi yang kedua ada ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Contoh ejaan yang disempurnakan, yang pertama ada ejaan Van Ophusen, yaitu J dibaca Y, contohnya yang, OE dibaca U, contohnya umur, TJ dibaca C, contohnya cinta, DJ dibaca J, contohnya jujur. Yang kedua ada ejaan Suwandi, OE U, J jadi Y. Yang ketiga ada ejaan Melindo, TJ dibaca C. Komponen-komponen ejaan. Yang pertama, pemakaian huruf, yaitu huruf abjad, vokal, konsonan, diftong, dan gabungan huruf konsonan. Yang kedua, penulisan huruf. Huruf besar atau huruf kapital bisa dipakai sebagai huruf pertama dalam kalimat, huruf pertama petikan langsung, huruf pertama gelar kehormatan, huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, huruf pertama nama khas dalam geografi, dan sebagainya. Yang kedua ada huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam karangan, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata, dan menuliskan kata nama-nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaannya. Selanjutnya ada penulisan kata, yaitu ada kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata depan, kata sandang, kata ganti, partikel, angka, dan lambang bilangan, singkatan, dan akronim. Terakhir ada tanda baca, terdiri dari tanda titik, koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda hubung, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda pisah, tanda penyingkat, dan tanda elipsis. Dari ketiga ada kata, istilah, dan diksi. 1. Kata. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti.
bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu kata, yang berarti konversasi, bahasa, cerita, atau dongeng. Kata terdiri dari beberapa sumber, yaitu dari bahasa Melayu, bahasa daerah, bahasa asing, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Parsi dan Tamil, bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Yang kedua ada istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Yang ketiga ada diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat ada relasi makna. Relasi makna adalah hubungan antara makna kata yang satu dengan makna kata yang lainnya. Relasi makna terdiri dari kesinoniman, keantoniman, kehomoniman, kehiponiman, dan kepolisemian. Selanjutnya ada makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Contoh makna denotatif yaitu pembantu. Konotatifnya babu, jongos, pelayan, atau asisten. Berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Unsur-unsur dari kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat tunggal dan majemuk, terdiri dari kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan kalimat majemuk kompleks. Yang kedua ada kalimat lengkap dan tidak lengkap. Yang ketiga ada kalimat inversi dan kalimat pemutasi. Selanjutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat yang menunjukkan di mana proses penyampaian dan penerimaan berlangsung sempurna. Syarat-syarat dari kalimat efektif adalah: 1. Kalimat efektif harus gramatikal. Kedua, kalimat efektif harus lugas. Dan yang ketiga, kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan. Yang terakhir, kalimat efektif harus sejajar. Sekian materi yang bisa saya review. Semoga dapat dipahami. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Selamat bertemu di video selanjutnya.